Assalamualaikum Pak Dodot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang, sehat. Alhamdulillah Pak Dodot juga sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Dodot, mohon izin minta waktunya untuk diskusi. Kebetulan ini ada tugas dari CGP untuk aksi nyata modul 3.3. Nah, itu adalah penerapan model Bagja untuk membuat sebuah perubahan atau membuat sebuah program di sekolah. Nah, kemarin saya sudah membuat perencanaan. Nah, ini terkait dengan melatih keterampilan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi sekolah dalam lomba LKS. Ya, menurut Pak Dodot seberapa penting sih LKS itu? LKS di provinsi? Pak Arif, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif dan juga selamat bahwa di saat ini sudah mencapai fase akhir. Saat ini kan fase aksinya 3.3. Iya, modul terakhir. Alhamdulillah, selamat. Terkait dengan apa yang ingin Pak sampaikan terkait dengan LKS, satu hal yang sangat penting menurut kami karena LKS adalah merupakan salah satu ajang kompetensi siswa ya, di tataran baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional nantinya. Kemudian seberapa penting ini jelas karena kalau kita mengetahui ini akan menjadi nilai kita sebuah institusi sekolah seberapa kuat atau seberapa mampu guru-guru itu menerapkan ke anak-anak kita. Meskipun kita tahu bisa jadi kan input antar sekolah itu dengan lain berbeda, tapi kita sama ratakan inputnya, kita samakan gitu. Sehingga dengan input yang sama, maka tinggal bagaimana kita sebagai guru memiliki trik strategi untuk mendidik anak-anak ini menjadi yang lebih baik daripada yang paling baik gitu kan. Nah, itu yang penting. Jadi seberapa penting jelas sangat penting untuk menilai itu tadi sekaligus menjadi motivasi baik itu siswa maupun guru. Karena setiap pun berubah maka guru juga akan memiliki motivasi bagaimana mengkondisikan agar siswa yang tataran berikutnya dengan kondisi yang berbeda ini terjadi yang terbaik. Itu kemudian kita tahu bahwa nantinya ini pun menjadi nilai plus untuk sekolah. Semakin banyak prestasi sekolah di bidang LKS maka tercatat di Puskesmas gitu kan. Pusat Prestasi Nasional ini ada catatan khusus sehingga semakin banyak prestasi yang dimiliki sekolah maka sekolah akan mendapat ribet berupa bos kinerja atau bos prestasi. Itu sangat penting di situ. Sangat penting untuk sekolah. Betul. Dan juga untuk siswa juga ya Pak. Dan guru juga dalam bagaimana membimbing anak kita. Kalau begitu di dalam lomba LKS kan ada Pak bidang-bidang lomba yang mana di mapelnya itu nggak ada. Misalkan di web desain atau web teknologi itu di mapel kita tidak ada. Kita memang punya program keahlian teknik komputer dan informatika, tapi kita kan punya kompetensi keahliannya kan SIJA dan multimedia yang sekarang sudah DKV. Nah, itu kan tidak ada bidang lombanya lagi. Nggak ada mapelnya untuk bidang lombanya yang web teknologi. Nah, ini sebaiknya bagaimana Pak ini memfasilitasi siswa? Satu yang jelas pasti rekan-rekan guru punya kompetensi di sana, itu yang pertama. Ketika teman-teman guru punya kompetensi ke sana, kita akan melihat bahwa ini menjadi satu bidang lomba yang di TI gitu kan. TI kan tidak hanya di itu kan. Jadi bidang TI dari SIJA dimiliki kita, TKJ, kemudian DKV atau multimedia, bahkan RPL gitu kan. Nah, ketika di situ ada bidang lomba yang kita tidak ada mapelnya, maka mau tidak mau kita harus menilai kita mampu nggak sebagai guru. Kemudian bagaimana kita melihat siswa kita, kira-kira siswa mendapat materi tidak, minimal menyentuh materi ke arah sana tidak. Nah, ketika itu ada semuanya, ya mau tidak mau maka kita ikuti bidang itu. Ketika kita mengikuti bidang itu maka tantangan sebagai guru dari guru pembimbing nantinya mendapat satu tantangan. Ini saya harus membuat agar anak ini mampu di bidang ini meskipun mapelnya tidak ada. Nah, kemudian bagaimana strategi yang kita laksanakan pasti selain pertama ya jelas guru akan melihat potensi anak gitu. Potensi anak sampai berapa. Bila potensi anak sudah dinilai cukup, maka tinggal memberikan tambahan-tambahan ilmu atau masukan untuk siswa tersebut dalam mengikuti lomba. Kita kemarin sudah melalui proses analisis aset Pak.
Kita sudah melakukan mempelajari tentang ABCD, betul. Asset Based Community Development. Nah, tentu di situ kita akan melihat aset-aset kita yang mampu kita gunakan untuk membuat sebuah program atau membuat perubahan. Nah, kira-kira dengan aset kita itu, menurut Pak Dodot, kita bisa nggak membuat sebuah komunitas untuk anak-anak atau mungkin kegiatan ekstrakurikuler yang mana di dalamnya khusus untuk melatih bidang lomba. Ya, sebagai contohnya adalah web teknologi, Pak. Saya kira sangat mungkin itu, sangat mungkin. Bahkan bisa jadi nanti tidak hanya diikuti teman-teman yang TI gitu kan, bisa berkembang kan. Jadi komunitas itu bisa jadi tidak hanya diikuti teman-teman TI karena merupakan bukan mapel, karena saya sebuah bidang lomba, maka bisa diikuti oleh yang lain yang mampu ke arah sana, gitu kan. Yang mampu sekali lagi dan yang mau. Nah, jadi sangat mungkin kita membuat satu komunitas semacam ekstrakurikuler, sangat mungkin di sekolah kita. Apalagi ini sekali lagi untuk menunjang kompetensi siswa, peningkatan kompetensi siswa. Yang kedua jelas arahnya adalah bagaimana kita berprestasi ke tingkat skala baik regional, modern, nasional dan insya ke sana. Jadi sangat mungkin. Berarti nanti cita-citanya kita selalu mendapatkan juara 1 di provinsi, dan nanti ke nasional juga dapat juara. Syukur-syukur bisa sampai ke ASC dan WSC. Amin ya rabbal alamin. Begitu Pak Dodot. Terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu agenda yang sangat padat. Tidak ada mengganggu Pak Arif. Jadi alhamdulillah sekali lagi selamat sudah di tataran akhir, dan semoga apa yang jenengan dapatkan selama ini bermanfaat untuk panjenengan sendiri khususnya dan umumnya pada kita di SMK 2 ini, anak-anak kita dan juga di masyarakat umum nantinya. Baik Pak, maka dalam waktu dekat ini saya akan berusaha untuk mengumpulkan anak-anak, kemudian nanti saya akan komunikasi ke kesiswaan, dan kita akan berusaha untuk membuat sebuah komunitas itu, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dodot. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, selamat pagi Bu Irna. Selamat pagi Pak Eka. Gimana? Hari ini kayaknya bahagia sekali. Ini mau rapotan ya Bu Arya? Iya. Ya. Mau liburan? Mau liburan. Nyaris. Kurang seminggu lagi ya? Hari masih aku ke Thailand. Mohon maaf Bu Alia dan Bu Irna, saya minta waktunya sebentar ya. Kemarin kan kita sudah sepakat mau ngobrol-ngobrol. Nah, kita mau ngobrolin tentang ekstrakurikuler. Nah, Bu Irna dan Bu Alia punya gambaran seperti apa kalau anak-anak kita lulus besok? Ya, yang diharapkan anak-anak ketika lulus, kalau memang dia minat kuliah, bisa keterima di perguruan tinggi negeri. Kalau memang minatnya bekerja, ya bisa bekerja di perusahaan yang memang kompeten dengan bidangnya. Kalau memang berwirausaha, ya bisa berwirausaha dengan baik. Kalau Firna gimana nih pendapatnya? Ya, kurang lebih sama Pak. Sama ya. Jadi pengen anaknya kalau bisa kuliah diterima di perguruan tinggi yang bagus ya, yang syukur-syukur negeri gitu. Nah ini bagaimana mewujudkan itu Bu, kira-kira? Apakah dengan kegiatan pembelajaran sekarang ini menjadikan mereka itu mudah nanti masuk ke kampus atau kemudian masuk ke tempat kerja atau nanti berwirausaha? Gimana bikin? Kalau untuk ini multimedia ya, jadi kalau menurut saya dengan pelajaran yang ada sekarang kan kelas 1-nya itu lebih masih lebih umum ya. Jadi kita masih sama dengan yang serumpun. Kemudian untuk kelas 2 dan kelas 3 ya, itu baru bisa penjurusan ya, penjurusan untuk program penjurusannya. Dan kelemahannya yaitu kalau saya pribadi, pendapat saya itu
Di kelas 3-nya itu ya Pak yang lemah. Jadi kan kita waktunya lebih sedikit, anak-anak juga PKL, kemudian mereka juga nanti harus mempersiapkan UKK. Jadi pelajaran itu seperti banyak terpotongnya, apa yang maksudnya porsinya yang seharusnya itu seperti kayak kurang gitu kalau menurut hanya saya. Sebentar ya waktunya. Hanya sebentar, beberapa bulan aja. Oke, berarti kita mengharapkan anak-anak kita berprestasi, bisa masuk perguruan tinggi dengan mudah, kalau bekerja juga sesuai dengan kompetensinya. Namun kendalanya ternyata di kelas 3 waktunya mepet karena termakan PKL dan lain sebagainya. Nah, ini saya punya gambaran gini Bu. Kalau anak-anak mengikuti lomba-lomba, kalau di SMA kan lombanya LKS nih, yang paling bergengsi. Nah, ini bidang lomba LKS juga ini kan mapelnya juga sedikit ya, nggak hampir, paling hanya berapa KD saja ya Bu ya. Nah, ini kira-kira gimana? Apakah apa ibu-ibu ini, teman-teman saya ini setuju misalkan kita membentuk sebuah komunitas untuk anak-anak begitu, dan mereka nanti bisa kompeten untuk mengikuti lomba-lomba supaya nambah portofolio mereka, misalkan mau masuk kampus itu berarti nanti lewat jalur prestasi, kemudian kalau bekerja juga dia punya portofolio yang cukup begitu. Gimana itu? Bagus idenya. Bagus ya. Ada komunitas yang memang mendukung untuk LKS anak-anak bisa berprestasi. Jadi nanti mungkin siswa diberi wadah sesuai bidang LKS-nya dan mereka bisa ikut mendaftar di situ, belajar di situ sesuai dengan bidang yang diminati. Ini ada ekstrakurikuler kan, rencananya nih saya bentuk komunitas untuk web design community kan. LKS web itu kan mapelnya, mata pelajarannya kan nggak ada ya. Ya, ada di kelas 12 tapi hanya 1 semester itu pun masih ya terpotong tadi, masih terpotong. Ya, berarti apakah nanti kira-kira akan memberikan manfaat Bu? Manfaatnya apa saja kira-kira? Iya, bermanfaat sekali. Iya, manfaatnya untuk ini apa? Untuk anak-anak. LKS apa? Ekstranya itu Iya. maksudnya. Ya jelas anak-anak bisa lebih mendalam belajar untuk materi webnya. Jadi mungkin lebih fokus di situ, bisa belajar lebih dari materi yang diberikan pada saat Oke. Iya. dan ada sharing lah pasti ya, ada sharing dari teman-teman yang lain, mungkin sharing ilmu dalam satu wadah. Oke, berarti manfaatnya banyak ya? Iya, karena pesertanya kan bisa dari kelas 1 ya Pak. Iya, jadi, betul. Untuk penjaringan apa ya, bibit unggulnya kita punya space waktu lebih lama. Iya, lebih lama karena kalau nunggu itu jadi pelajaran nanti yang maju kelas 3 kan udah bosan. Iya, tidak boleh ya. Jadi itu ide yang sangat bagus. Oke, berarti ini akan memberikan manfaat ya, untuk anak-anak. Iya. Oke, terima kasih sekali waktunya, sudah meluangkan waktu untuk diskusi singkat kita. Terima kasih Bu Alia, Bu Erna. Yang terpenting itu Pak Eka. Pak Eka yang jadi gurunya. Untuk mendampingi anak-anak di komunitas. Oke, nanti kita bareng-bareng ya. Saya dibantu. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Ya. Gimana hari ini kabarnya? Sehat semua kan? Ini tadi saya lihat teman-teman ada yang mengerjakan tugas di lab bawah ya. Nah, tadi teman-teman sudah menyelesaikan ujian akhir tahun ya. UAT besok akan naik ke kelas 3. Selamat ya. Semoga nanti nggak ada yang tinggal kelas. Kalau saya sendiri sih kemarin mengamati proses
sebelum pleno itu kayaknya nggak ada yang masalah kok. Ya. Oke, Pak Eka mau mendiskusikan beberapa hal terkait, kan mau kelas 3 nih. Iya, Pak. Ya. Besok setelah lulus kalian mau ngapain? Kalau bisa kuliah. Kuliah? Ya, kuliah. Ada yang minat bekerja atau berwirausaha? Lebih mantap kuliah. Oh, lebih mantap kuliah. Oke, mantap kuliah ya. Kalau mantap kuliah, sudah tahu belum gimana mendaftarkan di kampus, seleksi di kampus? Farilas belum tahu? Belum tahu. Ando? Sudah tahu? Ada yang pakai ikut seleksi gitu kan Pak. Ada juga yang jalur prestasi jadi tanpa seleksi gitu. Jalur prestasi sama yang seleksi ya, biasanya tes gitu ya. Kira-kira teman-teman seneng nggak kalau misalkan daftar ke kampus lewat jalur prestasi? Seneng nggak? Langsung diterima gitu kan? Seneng ya? Nah, tapi udah punya prestasi belum nih? Belum. Kemarin ada yang ikut lomba bikin film, ada yang ikut? Ini kan kemarin kan teman-teman ada yang bikin film toh? Nah, ada yang ikut nggak nih? Enggak. Minatnya di apa? Kalau di web minat nggak, web teknologi? Lumayan tertarik ya, minat ya. Oke. Kira-kira teman-teman punya impian nggak? Kira-kira nanti kalau ada lomba web teknologi gitu, entah itu LKS atau lomba-lomba yang lain, teman-teman ikut dan bisa juara, mendapatkan portofolio. Seneng nggak? Nah, Belum bisa Pak. Belum bisa Pak. Belum bisa ya? Ya. Kalau belum bisa, oke. Pengennya seperti apa nih? Pak Eka punya gambaran, Pak Eka punya rencana kita akan membuat sebuah komunitas. Syukur nanti bisa menjadi sebuah ekstrakurikuler yang difasilitasi sekolah, bikin web design community ya. Yang mana itu nanti teman-teman bisa belajar. Saya lihat teman-teman juga sebagian senang di UI UX ya, desain UI UX ya. Nah, itu kan paling di pelajaran kan adanya cuma itu aja. Kalau pemrograman web kan nggak ada kan? Nggak ada. Nah, makanya kita yang nggak ada kita bikin gitu. Sepakat nggak? Oke, kalau sepakat kita tentukan kapan besok kita akan ketemuan lagi, bincang-bincang lebih lanjut terkait dengan apa yang akan kita rencanakan selanjutnya, bikin komunitas kita. Saya juga akan menemui Bapak Kepala Sekolah, kemudian Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, yang mana kita akan mengkomunikasikan terkait apa yang kita rencanakan kali ini. Ya, sepakat ya? Oke, saya kira cukup ya, Pak Eka. Berterima kasih sekali sudah mau diajak diskusi pendek ini. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Arif. Selamat siang. Aku juga Pak Eka, weh. Iya. Iya, Pak Eka. Nanti nek sama Arif ndak angen loh. Ya kan biasanya di jurusan juga Pak Eka, Pak. Pak Eka ya. Oke. Jadi gimana Pak Eka? Oke, Pak Arif, maaf ini sedikit meminta waktunya untuk Siap. berdiskusi. Ya. Nah, kebetulan ini kan saya masih di menyelesaikan program calon guru penggerak. Nah, saya sedang mengerjakan aksi nyata di modul 3.3, yaitu bagaimana penerapan Bagja. Nah, ini Bagja itu adalah sebuah sintaks untuk membuat prakarsa, prakarsa perubahan. Gitu. Nah, ini di sintaks yang Bagja ini untuk modul 3.3 aksi nyatanya hanya 2 sintaks aja, Pak. Yang B itu adalah mendefinisikan pertanyaan utama, kemudian yang A itu adalah mengambil pelajaran. Nah, ini ceritanya gini, Pak. Saya kemarin kan dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan wali murid, kemudian dengan murid, dan juga dengan komite, itu kita mengadakan diskusi terkait dengan aset sekolah. Nah, dari aset sekolah itu
kita punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Nah, saya punya sedikit prakarsa perubahan Pak ini Pak. Sebenarnya bukan perubahan sih Pak, tetapi mungkin program ya. Jadi tidak merubah tetapi menambah. Nah, saya punya ide, yaitu bagaimana kita mengembangkan pengetahuan murid dan juga keterampilan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler yang kaitannya nanti dengan lomba LKS. Karena di SMK itu kan LKS menjadi ajang yang bergengsi ya, kemudian mampu mengangkat prestis sekolah begitu. Nah, saya akan bertanya pada Pak Arief selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, ini selama ini kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan dan pengetahuan siswa dalam bidang lomba LKS web teknologi, Pak? Kalau ini khusus mungkin web teknologi ya Pak ya, karena sementara yang saya kerjakan yang ada di jurusan dulu. Atau mungkin Pak Arief nanti kalau punya referensi teman-teman yang lain bisa nanti kita diskusikan, Pak. Berarti ini persiapan lomba untuk anak khusus di web teknologi gitu ya? Ya. Atau mungkin atau LKS secara umum? Ya, LKS secara umum, tetapi kan yang saya mau kerjakan adalah yang di level jurusan dulu. Jadi saya berbicara dari secara umum dulu ya. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Eka tadi, bahwa LKS menjadi salah satu yang bisa digunakan untuk mengangkat brand sekolah. Selain dari LKS sebenarnya juga banyak yang lainnya gitu, yang bisa mengangkat nama sekolah. Nah, kalau di dinas memang LKS menjadi seolah menjadi apa ya, tolok ukur keberhasilan mengajar bahkan itu. Nah, misalnya muridnya apik berarti LKS-nya banyak yang menang berarti kualitas sekolah baik. Ini muncul saya dengar kemarin di tahun 2021 ketika SMK Negeri 2 Yogyakarta ini di tingkat provinsi menjadi juara umum, itu ada yang nyeletuk Kabadik Sleman itu nyeletuk dengan saya begini, iki apa SMK ini atau kualitas murid masuk apa input muridnya itu yang bagus sekolahnya dari KBM-nya atau memang input muridnya sudah bagus. Beliau bilang secara tidak langsung muncul seperti itu. Terus saya bilang, ya kalau seandainya itu karena input muridnya ya monggo dibandingkan dengan STEM Bayu dan sekitarnya kan itu. Bagaimana? Tapi akhirnya selesai di situ, akhirnya jadinya guyon. Nah, khusus di SMK Negeri 2 Yogyakarta sendiri, sebenarnya mulai dulu sebelum saya berada di sini pun untuk persiapan LKS ini sudah dirancang dari awal dijadikan kegiatan ekstra sebenarnya. Jadi kalau dulu di TKI itu ada web termasuk di dalamnya web desain untuk kegiatan ekstra. Kemudian di elektronika itu yang memang elektronik aplikasi itu juga dijadikan kegiatan ekstra. Kemudian di listrik itu ada industrial control itu juga dijadikan ekstra. Di mana bangunan juga ada. Hanya saja pada saat itu setelah dievaluasi karena akhirnya terkait langsung dengan pendanaan atau bahan yang mau digunakan untuk kegiatan ekstra tersebut diambilkan dari mana itu. Akhirnya saat itu dibebankan kepada masing-masing jurusan dengan mengurangi jatah jatah KBM produktif itu sebagian diambil digunakan untuk mendampingi operasional dari ekstrakurikuler tersebut. Nah, akhirnya karena pada saat itu ternyata ada yang jalan, ada yang tidak. Ada yang jalan, ada yang tidak.
terus kemudian juga kena pandemi juga, terus akhirnya yang terakhir kemarin yang masih tercantum dalam buku panduan karakter di SMK 2 sebagai kegiatan ekstra itu adalah industrial control saat itu. Tetapi kemudian itu yang terakhir, industrial control juga tidak berjalan, akhirnya kita off-kan. Nah, untuk web design itu saya tidak ingat persis, tapi saat itu kalau nggak salah diambil dari komunitas, kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dari komunitas. Dulu sudah pernah saya memang membuat komunitas, tapi memang kan dalam ranah sekolah mungkin belum menjadi ekstra secara resmi ya Pak ya, hanya anak-anak kumpul kemudian kita belajar bareng gitu. Nah terus pada kegiatan kegiatan LKS yang kemarin, yang terakhir ini, akhirnya kan direview ulang karena terus terang saja yang elektronika khususnya setelah ada beberapa guru muda itu perubahan kegiatannya luar biasa. Jadi sampai sore terus itu. Kemudian ada yang usul lagi, Mbok ini dijadikan kegiatan ekstra. Nah, kemudian yang lainnya juga ada yang mengikuti, termasuk yang di TKI, web design dan seterusnya. Nah, tentunya ini nanti kalau itu mau menjadi embrio siswa-siswa calon peserta LKS, tentunya kembali akan kita diskusikan dengan Sarpas dalam hal ini terkait dengan operasional pembiayaan dan seterusnya, karena mau tidak mau pasti berhubungan langsung dengan sarana prasarana. Gitu. Nah, kalau nanti ternyata ini menjadi penting, dirasa menjadi penting, ya oke, kita bangunkan kembali agar persiapan ekstra kita juga menjadi lebih maksimal. Ya, saya mendapati ini Pak, fakta bahwa LKS itu kan bidang lomba yang sebenarnya kalau di TI itu tidak ada mapelnya Pak. Oleh karena itu mungkin diperlukan tindakan atau kebijakan dari sekolah, karena misalkan web teknologi lah Pak, itu di mapel SIJA maupun DKV multimedia itu nggak ada. Kalau yang GDT kemudian seni itu ada. Itu ada, GDT memang ada, mapelnya ada. GDT animasi itu ada, tetapi kalau untuk web teknologi itu memang nggak ada. Jadi saya kok merasa bahwa itu diperlukan suatu kebijakan mungkin dari sekolah untuk bisa memfasilitasi semacam web teknologi yang di mapelnya itu tidak ada gitu. Itu bisa saja, yang penting nanti kami konfirmasi dan cross-check bersama dengan Kaprok, yang salah satu penentu kebijakan nanti kan Kaprok, karena bagaimanapun operasionalnya dari kesiswaan kan ya sekedar mengusulkan ini program dari kesiswaan untuk persiapan LKS, karena misalnya tadi yang desain web itu sering memang ada dilombakan tapi tidak ada di mapel. Dan ini kan otomatis di bawah TKI, kaproknya TKI. Nah, berarti harus kompromi dengan kaproknya TKI. Kalau seandainya ini bisa berjalan dan kompromi dengan Luaka Sarpras nyambung, ya insya Allah pasti berjalan. Seperti yang kemarin sebenarnya mandeknya salah satunya adalah yaitu komunikasi yang kurang komunikasi yang kurang intensif barangkali antara pengelola atau pembimbing di kegiatan ekstra tersebut dengan kaproknya, sehingga urusan operasional penggunaan bahan menjadi rancu. Kemarin sudah kita analisa bahwa yang namanya web teknologi itu tidak membutuhkan bahan karena dia menggunakan perangkat komputer saja, dia software gitu. Artinya dari segi sumber daya kita sudah memiliki lab yang insya Allah cukup untuk kita gunakan untuk latihan. Kira-kira menurut Pak Arief, kira-kira dengan kekuatan itu apakah nanti murid-murid akan termotivasi Pak sekiranya kalau kita mengadakan ekstra web teknologi itu di level jurusan, atau mungkin nanti dari jurusan lain juga yang berminat boleh mengikuti Pak? Itu sama dengan ekstra robotik Pak.
ekstra robotik itu juga dari semua jurusan bisa masuk di sana. Padahal lombanya pasti anak-anak. Bahkan di beberapa tahun yang lalu, itu yang diseleksi untuk ikut lomba LKS robotik, itu yang daftar salah satunya dari siswa bangunan. Padahal robotik. Saya kira tidak masalah. Kalau itu sifatnya kan hobi, apa ya? Ya komunitas hobi kan itu. Mungkin dari siswa listrik suka desain, suka desain web dan seterusnya, tidak masalah. Karena ekstra kan nanti akhirnya lintas jurusan. Tidak apa-apa, saya kira bisa berjalan. Dan itu sih penting kita nanti koordinasinya dengan ketua jurusan, karena mesti tempatnya, logikanya kan juga di TKI kan. Iya. Karena peralatan komputernya juga ada di sana mestinya. Nanti kalau deal dengan ketua jurusan, saya kira bisa mesti. Oke. Terima kasih Pak Arif, saya sudah banyak mengambil pelajaran. Ternyata memang ada beberapa ekstrakurikuler yang selain web teknologi yang di sekolah ini ternyata juga difasilitasi. Untuk berjalannya, apakah juga berjalan Pak? Atau mungkin stagnan atau bagaimana sejauh ini Pak? Kita itu totalnya, kalau yang berada di desain buku panduan karakter, itu ekstra kita ada 30-an, 30 ekstra, banyak. Terus sekarang yang menyatakan berjalan, belum efektif, tapi berjalan, sekedar berjalan saja, saya tidak memantau secara detail, itu ada 23. Tapi yang saya lihat berjalan efektif dan rutin itu ada 17. Itu sing rutin. Yang lainnya juga tetap ada jadwalnya rutin, tapi saya melihat ketika saya pantau kadang ada yang tidak hadir. Tidak sesuai dengan jadwal. Tapi yang 17 itu kayaknya berjalan terus-menerus ada. Oke. Dari 17 itu nanti mungkin bisa diinformasikan ke saya ya Pak, supaya saya apa bisa, saja itu ya? Di lain waktu mungkin Pak, nanti siap, bisa. Saya akan nyari tahu bagaimana kegiatan ekstra itu berjalan. Ya. Bisa nanti saya jenengan nanti tak kasih kontaknya langsung dengan pengampu langsung di lapangan. Oke, berjalan. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Eka. Sesi diskusi kita di sesi ambil pelajaran atau semoga lancar terkait dengan penambahan program ekstrakurikuler. Oke, siap. Harapannya nanti bisa meningkatkan prestasi siswa. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.